Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memberi sedikit pengalaman atau ilmu kepada kalian semua tentang bagaimana cara menginstal Linux Blank-On dengan menggunakan VirtualBox. Nah, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rika Putra dan rekan saya Setio dan Dian Patria dan Agil Triwibowo. Kemudian langkah yang harus Anda ambil, yang pertama, Anda harus memiliki ISO-nya terlebih dahulu. ISO Blank-On. Kemudian Anda harus mempersiapkan PC yang berfungsi dengan baik. Lalu yang terpenting juga Anda harus memiliki VirtualBox. Kemudian setelah Anda mempersiapkan PC Anda dan menyalakannya, bukalah VirtualBox Anda. Lalu kemudian klik New, atau Anda bisa juga CTRL-N. Lalu masukkan nama ISO tersebut, yaitu Linux Blank-On. Kemudian pilih versionnya, yaitu Odor Linux. Setelah itu kita klik Next. Lalu di sini kita pasang RAM-nya setengah dari RAM aslinya, yaitu karena kita memakai RAM 4GB, di sini kita pasang 24 GB. Kemudian klik Next. Lalu hard drive, di sini kita pilih Create virtual hard drive now. Kemudian klik Create. Lalu hard drive file tipe, kita di sini pilih FDI, VirtualBox Disk Image. Kemudian klik Next. Lalu kita di sini ada tampilan Stroke on Physical Hard Drive. Kita pilih di Local Allocated, lalu klik Next. Dan di sini adalah hard disk yang kita berikan. Sebagai contoh, kita kasih 20. Kita create. Kemudian setelah itu kita klik Start. Di sini ada information. Kita bisa do not this message again, yaitu yang artinya tidak menampilkan sebuah lisensi seperti ini lagi, tapi kita bisa klik saja OK. Dan di sini kita pilih di mana file ISO yang berada, yang Anda simpan. Setelah Anda menemukan ISO-nya, kemudian klik Open. Setelah itu di sini akan muncul Blank-On Timura CD Live i386.iso. Kemudian kita klik saja Start. Ini tampilan menu awal dalam instalasi. Kita bisa mengarahkannya dengan tanda panah. Lalu kita pilih Install Blank-On, klik tekan Enter. Lalu dia akan memuat ke Linux. Oke. Kita ini information, langsung saja klik OK. Dan Linux Blank-On sedang booting.
Tunggu beberapa saat saja. Lalu langsung muncullah, setelah tadi proses booting, muncullah di sini kita harus memilih sebuah bahasa yang kita mengerti untuk bahasa penginstalan. Sebagai contoh kita pilih English, lalu kita klik forward. Lalu di sini ada for best result, please ensure that this computer. Kita bisa saja langsung klik forward. Lalu muncullah allocated drive space. Kita di sini pilih something else, yang artinya tidak menghapus sistem atau file yang lama. Kalau kita pilih erase disk and install blank on, kita akan menghapus sistem yang lama. Lalu kemudian kita klik forward. Di sini ada allocated drive space, partition hard disk. Kita bisa klik new party table, lalu kita di sini bisa klik continue. Lalu ada free space, kita klik free space dan kita klik add. Kita masukkan di sini 10.000. Partisi root partisi root, lalu kita klik mau poinnya itu root, use as nya itu ext for general file system, location for the new partition beginning, type for the new partition primary. Oke, lalu klik OK. Tunggu beberapa saat. Proses scanning sudah selesai. Lalu ada lagi free space nya, kita klik kembali dan kita klik add. Kita pilih 2 kali RAM, ya tadi kita masukkan 2 GB, maka kita masukkan 4 GB.
Oke, karena di sini satuannya byte, jadi kita masukkan 4096 dan use as-nya kita pilih swap area, lalu mount point-nya kita kosongkan saja, kemudian klik OK. Oke, setelah itu kita klik kembali free space nya, lalu klik add, dan ini sisanya kita pilih primary, beginning, use as nya sama seperti tadi, kita mount point nya saja yang kita rubah, yaitu use as nya sama seperti yang pertama, maksud saya ext4 journaling file system, lalu mount point-nya kita pilih home, lalu kita klik OK. Kita tunggu sebentar, beberapa saat, dia sedang memproses scanning. Setelah kita sudah membuat 3 partisi, lalu kita bisa langsung klik saja install now. Tunggu beberapa saat dan ada sebuah lisensi tentang di mana Anda berada. Kita bisa langsung klik di sini di mana kita berada, yaitu langsung secara otomatis Jakarta. Kita bisa melihat mapnya, atau juga kita bisa mengetikkannya di sini. Oke, setelah itu kita klik forward. Lalu di sini ada keyboard layout atau keyboard yang biasa kita gunakan, yaitu USI. Kita pilih USI, kemudian setelah itu kita pilih klik forward. Setelah itu kita memasukkan nama PC ini yang kita ingin, atau nama pengguna atau user. Di sini sebagai contoh kita masukkan Saga, passwordnya, lalu kita pilih require my password to login. Kemudian kita bisa langsung klik forward. Setelah itu ada proses copying file. Kita tunggu saja sampai proses ini selesai.
Di sini lalu ada configuring effect, scanning CV room, scanning the mirror, retrieve file, scanning mobile response, configuring system okay. Configuring keyboard user, quality user, configuring target system, checking for mohon maaf karena proses install configuring dan sebagainya itu terlalu cepat, jadi kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Sekarang sedang proses configuring hardware, kita tunggu beberapa saat. Kemudian ada configuring, sekarang sedang running, buka install, running update graph go, moving extract settings, installing system, ada di sini restoring features, installed features, reviewing installed look, lalu
sudah selesai dan installation komplit. Kemudian kita bisa klik saja restart untuk merestart komputer ini. Tunggu beberapa saat lagi. Kita klik OK mesin tersebut. Kita klik OK kembali. Proses sedang booting. Proses booting belum on. Oke, kemudian kita di sini juga masukkan passwordnya saja, langsung masukkan password karena ini sudah ada password pada penginstalan tadi yang kita telah masukkan. Kemudian kita klik login. Dan inilah tampilan dari Linux Blend On. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.